Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, untuk kegiatan pembinaan soft skill untuk mahasiswa baru UNY ini merupakan satu kebijakan yang perlu diikuti bersama oleh kawan-kawan semuanya, supaya akan melengkapi terkait dengan bagaimana akselerasi atau percepatan studi besok bisa selesai. Salah satunya di samping kecerdasan akademik juga soft skill ini sangat dibutuhkan. Maka ini menjadi satu kebijakan setiap mahasiswa untuk bisa mengikuti. Dan dengan memiliki soft skill yang bagus akan sangat mendukung sekali terhadap pencapaian prestasi-prestasi yang dicanangkan atau kalian cita-citakan untuk bisa tercapai selama masa kuliah ini. Ya. Dalam pembinaan soft skill khususnya pada materi teori pembinaan prestasi bidang olahraga. Bersama saya, mari kita kupas bersama dari beberapa isu yang berkembang. Saya juga berlatar belakang dari olahraga, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, salah satu dosen atau salah satu profesor di bidang ilmu kepelatihan olahraga. Nah, untuk itu mari kita bersama diskusi terkait dengan kegiatan soft skill untuk pembinaan prestasi olahraga ini. Isu yang pertama terkait dengan bagaimana kita bisa menemukan potensi diri kita di dalam bidang olahraga. Apa hanya dengan berlatih saja atau ada cara lain? Nah, satu pertanyaan yang muncul ini memicu diri kita untuk bisa mengetahui satu pertanyaan, who am I? Siapa diri saya? Ya. Di dalam siapa diri saya ini kita harus tahu. Maka kemampuan evaluasi diri ini sangat diperlukan. Ya. Sehingga dengan mengetahui kompetensi, tolong dijawab, who am I? Siapa diri saya? Kekuatan saya apa? Kelemahan saya apa? Potensi saya apa? Dan peluang untuk diri saya apa? Dengan kemampuan untuk menganalisis itu, kalian bisa untuk menemukan potensi diri. Ya, biasanya kita jarang untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, mengevaluasi orang lain lebih mudah, tapi untuk diri sendiri lebih sulit. Terkait dengan menemukan potensi diri kita di dalam bidang olahraga, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ya, kalau secara individu pasti akan melihat kemampuan diri kalian masing-masing dalam bidang olahraga. Nah, olahraga ini pada diri kalian ini sebatas minat atau sudah sampai ke bakat. Sehingga minat dan bakat ini menjadi satu tahapan untuk bisa berprestasi di bidang olahraga. Nah, olahraga rekreasi itu bagian dari olahraga umum untuk menentukan atau meningkatkan derajat sehat bugar. Olahraga prestasi ini akan mengantar kalian untuk juga bisa lebih prestasi lebih tinggi lagi. Bagaimana cara menemukan untuk potensi diri kita? Pasti dilakukan dengan assessment, dengan pengukuran, dengan identifikasi. Dalam dunia olahraga ada dikenal identifikasi bakat olahraga, yang mana anak yang memiliki bakat ini akan dihantar untuk menuju ke jenjang prestasi yang lebih tinggi. Ya. Sudahkah kalian punya prestasi olahraga? Ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk menemukan potensi kita di dalam bidang olahraga? Ada dua jalur. Yang pertama dipilih atau diidentifikasi secara alamiah, dan yang kedua secara ilmiah. Dua hal ini menjadi satu model tahapan untuk menemukan diri kalian atau anak-anak yang berbakat olahraga sehingga bisa menempuh jalur
atau prestasi di bidang olahraga. Yang secara alamiah tentu pakar, ahli, expert akan melihat kebiasaan sehari-hari dan apa yang dilakukan itu teridentifikasi melebihi dari kemampuan anak pada rata-rata. Satu contoh kasus, ada atlet yang ditemukan secara alamiah dan kebetulan anak itu berkebutuhan khusus. Dia sangat hobi sekali untuk memanjat dan bergelantungan pindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Ada pelatih camping melihat, anak itu kok setiap hari ada di situ dan selalu bergelantungan pindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Akhirnya dideketilah. Anak itu ternyata anak yang berkebutuhan khusus tetapi tunawisma, tidak punya rumah. Nah, dan diadopsi oleh orang tersebut seizin dengan prosedur yang berlaku sampai ke polsek terdekat. Dan dilakukan pembinaan, akhirnya dia bisa juara. Tidak hanya level kabupaten, provinsi, dan bahkan sampai ke nasional. Nah, itu yang alamiah. Bakat itu ditemukan dari kacamata expert. Ya, katanya expert atau pelatih atau coach, teacher, ini punya mata elang yang tajam untuk melihat potensi, minat, bakat pada diri anak tersebut. Yang kedua, dengan secara ilmiah, di mana secara ilmiah itu dilakukan pengukuran dari berbagai komponen atau berbagai unsur, baik itu secara fisik, fisiologis, yang bisa dilakukan oleh pengukuran, dan bahkan secara psikologis. Memang ideal kalau kita ngomong tentang potensi diri, apalagi bakat olahraga untuk berprestasi, ini perlu ada akumulasi kemampuan fisiknya ya bagus, kecerdasannya bagus, dan juga psikologisnya bagus. Nah, ada 3 ring itu. Tetapi sederhananya secara ilmiah itu dilakukan pengukuran kemampuan fisik, ya, seberapa mampu daya tahannya, seberapa kekuatan tungkai, kekuatan togok, kekuatan punggung, kekuatan tangan, ya, kecepatan reaksi, kelentukan, dan yang lainnya. Unsur itu ada di mata kuliah pemanduan bakat bagi kawan-kawan dari olahraga. Ya. Kalau dari tempat yang lain, ini bagian untuk bisa kita adaptasi untuk prestasi, menuju prestasi atau keberbakatan kalian. Ya. Dan apakah hanya berlatih saja atau ada cara lain? Jadi juara itu dipilih dan diciptakan. Juara itu desain. Juara itu disiapkan. Diawali dengan identifikasi keberbakatannya yang tadi, kemudian dilakukan pembinaan, bakat, pembinaan. Maka itu seperti keping uang logam. Kalau kita membina, berlatih terus, melatih terus, tapi tidak memiliki talenta, maka mentok. Ya juaranya sampai level itu. Tetapi kalau memiliki talenta yang lebih, dengan 3 unsur yang tadi ditemukan, secara fisik, fisiologis, ya, terkait dengan skill, kemudian terkait juga dengan kreativiti atau kecerdasan, dan komitmen pada aspek psikologis. Irisan itu menjadi indikator atau indikasi anak yang memiliki keberbakatan. Sehingga berlatih pun ini juga perlu ada satu model perencanaan program latihan yang terstruktur, teratur, dan terukur. Nah, kalau latihan biasa seminggu hanya latihan 1 kali itu nggak ngefek, untuk diri kita nggak ngefek. Seminggu 2 kali lumayan, ada sedikit respon tubuh. Nah, untuk 3 kali oke, 3-4 kali untuk latihan yang sifatnya aerobik. Ya, kalau yang anaerobik
bisa 1-2 kali. Ya, dengan berlatih yang teratur, terstruktur, ya, terpantau oleh coach atau pelatih, ini akan sangat bagus sekali. Kalau belum familiar sekali, jangan menggunakan program atau dosis latihan yang berlebih karena belum mengetahui adaptasi fisik kita. Sehingga melalui pemanduan bakat atau talenta identifikasi seperti yang kita lihat kalau di TV ada Got Talent, ada Liga Dangdut, ada apa namanya untuk seleksi para penyanyi. Nah, ini sangat bagus sekali, Mbak Yu Soimah dan yang lainnya. Ya. Kalau dulu ada KDI, Kontes Dangdut Indonesia. Sekarang Got Talent semakin banyak dan itu bisa didapatkan tidak hanya untuk cabang olahraga tertentu. Dalam bidang olahraga semua bisa diketahui. Pada bidang seni juga demikian pula untuk bidang yang lain. Terima kasih, selamat sukses. Salam olahraga. Jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.